Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya dan juga kelompok saya akan membahas mengenai pemanfaatan daerah aliran sungai untuk pertanian in case Subdas Arjasa, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam yang diampu oleh Bapak Slamet Subari dan juga Ibu Teti Sugiyarti. Kami berasal dari kelas 4C. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Rosita Indasari dengan NIM 21, yang kedua ada Agung Wahyudi dengan NIM 33, yang ketiga ada saya sendiri Ustadzun Hasanah dengan NIM 36, yang keempat ada Yunita Eka Diah Pratiwi dengan NIM 72, dan yang terakhir ada Salva Salsabila dengan NIM 75. Daerah aliran sungai, biasa disingkat DAS, adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami. Kalau kita melihat lokasi di hulu Subdas Arjasa ini, harus ada beberapa aspek yang kita mau bisa lihat, yaitu aspek tanahnya, aspek air, kemudian land use-nya, vegetasinya. Kalau kita melihat tanahnya, memang belum kelihatan ada erosi yang cukup signifikan, tetapi mungkin peluang longsor saya kira ada, karena kalau kita melihat bahwa daerah Subdas Arjasa ini di lereng Gunung Argopuro yang telah mengalami pelapukan cukup lanjut, karena Gunung Argopuro ini adalah termasuk gunung yang tua. Kemudian kalau kita melihat airnya masih dari segi kualitas masih cukup bagus, tetapi kuantitasnya yang sudah mulai berkurang. Di hulu kelihatannya sangat terbatas. Sebarannya cukup, distribusinya cukup menyebar, tetapi sekali lagi kuantitasnya yang kurang. Kemudian dari vegetasi, kalau hulu mestinya land use-nya adalah hutan. Tetapi saya melihat di sini sudah ada tanaman kopi, artinya sudah beralih fungsi menjadi perkebunan kopi rakyat, yang itu secara teori mestinya tidak diperkenankan, ya, karena dengan kemiringan lahan yang melebihi 100%. Jadi ini bisa 45 derajat, artinya lebih dari 100%. Dalam video ini kita akan membahas 3 poin. Yang pertama yakni tentang identifikasi masalah yang akan dibahas, yang kedua pencarian solusi, dan yang ketiga yakni peran dari stakeholder. Langsung saja kita ke poin pembahasan yang pertama, yakni identifikasi masalah. Mengenai daerah aliran sungai Arjasa, sebelum itu perlu diketahui, DAS atau daerah aliran sungai menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan ekosistem dengan sungai dan juga anak-anak sungainya yang berfungsi untuk menampung, menyimpan, dan juga mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau ataupun ke laut secara alami. Kerusakan pada daerah aliran sungai biasanya diakibatkan karena adanya 2 faktor, yakni faktor alam dan juga faktor manusia. Menurut staf Pusat Krisis Kesehatan pada tahun 2016, faktor alam disebabkan oleh bencana alam seperti gunung meletus, banjir, ataupun juga tanah longsor. Sedangkan untuk faktor manusia ini biasanya terjadi karena adanya pemanfaatan lahan daerah aliran sungai yang sering kali melampaui batas, misalnya saja alih fungsi lahan, penebangan pohon, dan juga penggundulan hutan.
Begitu pula yang terjadi di daerah aliran Sungai Arjasa, di mana kita dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada di sana dengan melihat 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek tanah, yang kedua aspek air, dan yang ketiga yakni aspek vegetasi. Untuk aspek tanah, jika kita bicara tentang erosi, di daerah aliran Sungai Arjasa ini sebenarnya belum terlihat adanya erosi yang cukup signifikan, namun sudah ada peluang longsor karena memang das ini ada di daerah lereng Gunung Argopuro yang memang telah mengalami pelapukan cukup lanjut karena Gunung Argopuro sendiri merupakan gunung yang tua. Dan untuk jenis tanahnya ini termasuk kepada jenis inseptisol, di mana semakin ke bawah solumnya semakin tebal. Yang kedua yakni aspek air, di mana permasalahan utamanya adalah debit ataupun kuantitas air yang semakin berkurang. Jika dikaitkan dengan iklim atau juga musim, kualitas air pada saat musim kemarau ini sebenarnya masih bagus, namun memang debit atau juga kuantitasnya yang menurun. Yang ketiga yakni aspek vegetasi, di mana di daerah hulu ini idealnya adalah hutan, tapi kenyataannya sebagian sudah menjadi perkebunan kopi rakyat yang sebenarnya secara teori ini tidak diperkenankan karena kondisi kemiringan lahan yang melebihi 100% atau mencapai 45 derajat. Dan untuk di bagian tengah serta hilir telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan dan juga pertanian yang ditanami kopi, tembakau, dan juga jagung. Secara keseluruhan, produktivitas di hilir ini masih belum tampak adanya penurunan. Namun, jika di hulu ini sudah jelas adanya penurunan fungsi produksi, yang seharusnya dia bisa menghasilkan air yang cukup serta kayu yang banyak, tapi tutupannya ini hanya 40-50% saja, sehingga fungsi-fungsi yang diharuskan bisa dicapai ini belum bisa tercapai secara maksimal. Nah, untuk kasus adanya alih fungsi lahan menjadi lahan pertanian ini sebenarnya juga menjadi polemik, di mana daerah ini juga merupakan salah satu penghasil komoditas pertanian yang terbaik, yakni komoditas kopi. Lalu, apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi ini semua? Kita lanjut pada penjelasan yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu solusi permasalahan, yang dimana yang pertama yaitu mengedukasi petani secara intensif. Ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar kepada masyarakat ataupun petani, terutama mengenai tentang kelestarian lingkungan hidup. Dan ini bisa dilakukan dengan penyuluhan, dengan sosialisasi ataupun pelatihan. Selanjutnya yaitu pengadaan fasilitas dan infrastruktur seperti embung, parit ataupun longstreet, di mana dengan adanya ini, dengan harapan pada musim kemarau petani tetap bisa bercocok tanam, dan pada musim hujan ini pun petani bisa menampung air dan sehingga meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Solusi ketiga yang dapat ditawarkan yaitu perlu adanya peningkatan peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan air. Contohnya seperti HIPA. HIPA di sini merupakan himpunan petani pemakai air atau asosiasi petani menggunakan air irigasi. HIPA sebuah asosiasi yang dipasang untuk mengendalikan air irigasi dan bangunan, operasi dan pengelolaan fasilitas irigasi. Pembinaan gabungan himpunan petani pemakai air ditujukan untuk mendorong dan memfasilitasi proses pengembangan baik secara organisasi maupun teknis. Dengan adanya peran HIPA ini dapat membantu pertanian yang ada di Subdas Arjasa karena irigasi untuk memenuhi kebutuhan air di daerah pertanian yang memiliki curah hujan rendah atau tidak ada. Dan solusi terakhir atau yang keempat yang dapat dilakukan yaitu pembuatan terasering. Terasering atau sengkedan merupakan metode konservasi dengan membuat teras-teras yang dilakukan untuk mengurangi panjang lereng, menahan air sehingga mengurangi kecepatan dan jumlah aliran permukaan, serta memperbesar peluang penyerapan air oleh tanah. Dengan pembuatan terasering di lahan Subdas Arjasa dapat menjaga kuantitas air yang terdapat di daerah tersebut dan menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan
mengenai kuantitas air yang berkurang di Subdas Arjasa. Selanjutnya ada stakeholder pemerintah. Pemerintah merupakan unsur pemegang otoritas kebijakan, fasilitator, dan pengawas yang direpresentasikan oleh instansi-instansi sektoral pemerintah dan pemerintah daerah yang terkait dengan pengelolaan DAS. Stakeholder pemerintah yang berperan aktif dalam pengelolaan DAS antara lain, yang pertama ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD yang berperan dalam penanggulangan dan mitigasi bencana untuk resiko longsor di DAS Arjasa. Yang kedua ada Perhutani yang berperan untuk mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya, dan sistem perekonomian masyarakat perhutanan. Yang selanjutnya ada Departemen ESDM yang berperan dalam pengaturan air tanah. Yang selanjutnya ada BPDAS atau Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai yang berperan untuk menyusun rencana pengelolaan daerah aliran sungai, mengembangkan model pengelolaan daerah aliran sungai, dan pengembangan kelembagaan dan kemitraan pengelolaan daerah aliran sungai. Yang selanjutnya ada Dinas Pertanian yang berperan dalam penghijauan di lahan pertanian serta konservasi tanah oleh masyarakat binaan Dinas Pertanian itu sendiri, dan pengelolaan perkebunan secara baik yang tidak tumpang tindih dengan wilayah kehutanan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah peran dari stakeholder, yakni lembaga non-pemerintahan. Yang pertama ini ada perguruan tinggi swasta, yakni berperan sebagai lembaga independen yang bergerak di bidang research dan juga development dari DAS tersebut. Yang kedua, lembaga swadaya masyarakat, yakni berperan sebagai pemelihara dan memanfaatkan kuantitas serta kualitas dari air. Yang ketiga adalah petani gapoktan ataupun gapoktan yang berperan dalam pengelolaan DAS dan juga pembuatan model DAS itu. Yang keempat, perorangan yang mempunyai peran yakni menjaga dan memelihara kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan dari ekosistem DAS, memberikan informasi, saran, program yang dibutuhkan dalam pengelolaan DAS tersebut, dan juga memberikan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan pengelolaan DAS tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.